ayo latihan memaafkan. Maafkanlah kesalahan. Jangan jadi orang yang anti memaafkan. Paling tidak kita harus sadar kita ini sama-sama manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita anti memaafkan, bagaimana nanti pada satu ketika kalau kita yang perlu untuk dimaafkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat kedua, ini rombongan kedua. Ada quote seperti ini. Hubungan yang membahagiakan adalah tentang 3 hal. Yang bagian kedua ini, kalau ada masalah dalam hubungan, kuncinya ini. Yang pertama apa? Kenangan akan kebersamaan. Yang kedua, memaafkan kesalahan. Dan yang ketiga, janji untuk tidak pernah menyerah satu sama lain. Ada masalah apapun, yang pertama, ayo diingat-ingat kebersamaan kita selama ini. Jangan terpaku pada pahitnya sekarang saja. Kita sudah berapa tahun bareng-bareng ini, bersama ini. Jangan hanya karena hujan hari ini, panas yang kemarin-kemarin kita lupakan, terang yang kemarin-kemarin kita lupakan. Kan banyak sekarang pasangan-pasangan yang hanya fokus pada sulitnya hari ini, problem hari ini. Lupa sudah sangat banyak kenangan yang kemarin-kemarin. Biasanya orang yang melupakan kenangan-kenangan yang lama itu dia punya harapan membuat kenangan yang baru tapi dengan yang lain. Ya. Biasanya ngono tapi yo ndak ngerti. Jadi syarat pertama itu. Jadi kalau kalian mungkin punya sebenarnya hubungan apa saja sih, ndak cuma hubungan yang sama yangmu. Hubungan apa saja ya sama. Kamu kan nyebutnya yang. Ingat-ingatlah tentang momen-momen yang indah kemarin. Nah, wah, yang kemarin tidak ada indahnya Pak, berat semua. Loh, momen yang berat, momen yang susah itu hari ini sebenarnya terus jadi, ketika jadi kenangan itu kan indah. Coba tanya ayah ibumu, bapak ibumu, ketika mengenang mereka berjuang pertama membesarkanmu, itu kan berat. Tapi begitu sekarang diceritakan kan jadi indah. Mau kamu ndak ngerti dulu bapak begini, sampean dulu ibu begini. Ayo dikenang. Kenangan-kenangan kebersamaan itu bentuknya apapun itu indah. Bisa membuat kita semakin dekat. Yang kedua, kalau ini lebih ampuh lagi, maafkanlah kesalahan. Jangan jadi orang yang anti memaafkan. Argumennya banyak, silakan mungkin di refer dulu, kita pernah membahas filsafat pemaafan. Paling tidak kita harus sadar kita ini sama-sama manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita anti memaafkan, bagaimana nanti pada satu ketika kalau kita yang perlu untuk dimaafkan? Kalau orang isinya hanya balas-membalas, hidup ini mesti sangat berat kita jalani. Maka ayo latihan memaafkan. Dan yang ketiga, kalau ikut quotes ini, ayo berkomitmen, ayo berjanji. Seberat apapun, sesulit apapun masalah, untuk tidak menyerah. Pasti ada jalan keluar. Untuk kebersamaan kita ini biar tetap lanjut.
Apalagi kalau sudah diawali dengan memaafkan, diawali dengan kenangan atas memori-memori kebersamaan sebelumnya. Jadi jangan menyerah. Mungkin kalian punya teman yang punya kasus apa sehingga seolah-olah sekarang putus. Ayo jangan menyerah, jangan putuslah. Ada 1001 alasan untuk kita melanjutkan kebersamaan. Jangan cengeng. Baik, terus ada lagi nasihat. Ini perlu kebijaksanaan, nasihat yang kedua ini. Untuk mengetahui kapan harus pergi dan kapan harus mendekat. Itulah kunci kebersamaan yang langgeng. Jadi ketika kita bersama seseorang atau mungkin banyak orang, kita juga harus tahu diri. Kapan maju, kapan mundur, kapan mendekat, kapan menjauh, kapan menemani, kapan membiarkan dia sendiri. Ini tips dan triknya untuk melanggengkan kebersamaan. Tidak mentang-mentang, wah saya kan teman dia Pak, saya kan pasangannya dia, berarti saya harus ada di sisinya terus. Tidak harus begitu. Jadi kalian juga harus ngerti kapan mundur. Dia ketoknya kok deket aku terus, lama-lama dia sebel ya. Ya kamu harus peka itu. Pamitlah pulang. Iya. Kok diajak ngomong kok tidak menanggapi, tiba-tiba menguap, tiba-tiba apa, ya kamu pekalah. Iya. Jadi kok tiap kali bertamu kok gelagatnya tidak menyenangkan, mungkin dia tidak senang. Saya sering bertamu, ya jarang-jarang lah. Tunggu sampai dia kangen. Kok tidak kangen-kangen Pak, lama ya. Iya. Ya berarti kamu tidak ditunggu. Jangan-jangan dia lebih senang kalau kamu jauh. Oke, itu kamu harus, ya bahasa sederhananya, tahu diri. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu diri. Wah dia sahabat saya Pak, CS saya Pak, terus kamu di kos-kosannya tidak pulang-pulang. Ayo ya, ini yang melanggengkan persahabatan. Jangan sampai kalau kamu ada temanmu datang terus temanmu bilang, wah ini bahaya datang ini, masalah datang ini, itu alamat sudah. Karena sebelumnya kamu tidak peka, jadinya tidak langgeng. Nah, ada lagi Alexandra Penny, ini jurnalis, penulis dari Amerika juga. Ujian terakhir dari sebuah kebersamaan adalah saat kamu tidak setuju namun tetap bertahan berpegangan tangan. Ya hidup ini memang apalagi bareng orang lain tidak jaminan pikirannya dia selalu sama dengan kita. Keinginannya dia selalu sama dengan kita. Tapi apapun yang terjadi tetap siap untuk bersama. Ya seperti tadi, tidak menyerah, tidak putus asa dalam kebersamaan. Jadi untuk melanggengkan kebersamaan tadi ya, ketika ada masalah, ada beberapa rumus. Ayo kita mengenang memori-memori kebersamaan selama ini. Jangan segan-segan untuk memaafkan kesalahan dan berjanjilah untuk tidak menyerah. Tetap berpegangan tangan apapun yang terjadi serta pekalah terhadap situasi temanmu, sahabatmu, pasanganmu. Biar kamu bisa mengambil keputusan yang pas. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah belajar 2 rumus. Nah, di banyak teori disebutkan dasarnya kebersamaan itu respect. Tidak mungkin kalian langgeng bersama kalau tanpa respect, tanpa menghargai. Yo, jangan hanya menuntut dihargai, kita juga harus bisa menghargai pasangan kita, siapa saja itu.
Ada banyak ilustrasi yang saya ambil di situ, contoh cara menghargai beberapa ya. Yang paling banyak disebut menghargai itu antara lain kita mampu mendengarkan. Kalau teman-teman belajar soft skill itu nanti banyak ditekankan pada listening skill, mendengarkan dengan tanpa berpaling. Maksudnya kita tahan mendengarkan dibandingkan kita ngomong. Kita itu kan biasanya sering tidak tahan. Kalau ada teman kita, pasangan kita ngomong, pinginnya kita sendiri yang nyerocos. Temanmu mau curhat, baru ngomong satu kalimat, kamu nasihatnya sudah satu bab. Nah, kita tidak tahan mendengarkan. Padahal mungkin temanmu lebih ingin didengarkan saja. Dia ingin berbagi perasaan, bukan mendengarkan petuah wasiatmu. Wong dia pengen berbagi, malah kebalik kamu yang memberi nasihat banyak. Ayo latihan banyak mendengarkan, ini lebih respect. Apalagi semoga tidak ada di sini yang kalau ada teman yang ngomong sukanya motong. Sudah, aku ngerti maksudmu. Enggak, dengarkan sampai tuntas meskipun kamu sudah tahu. Dia sedang ingin meluahkan, sedang ingin berbagi apa yang dia rasakan. Itu penghargaan namanya. Biarkan dia ngomong sampai tuntas. Bila perlu sebelum kalian komentar, kalian minta izin dulu. Aku boleh komentar enggak? Kamu perlu masukan enggak? Aku ada sih nasihat buat kamu, tapi kalau kamu merasa sudah lega ya enggak apa-apa. Mungkin enggak perlu nasihat saya. Karena kadang-kadang kita itu memberi nasihat, tapi kadang-kadang bikin masalah baru. Menyusahkan yang kita beri nasihat. Nah, dia datang dengan longgar, begitu pulang tambah mikir dia. Kadang-kadang kita begitu. Nah, ayo latihan jadi pendengar yang baik. Yang kedua, di antara penghargaan kita terhadap orang yang bersama kita, akui perannya, kontribusinya. Ya paling tidak kalau dia ada jasanya untuk kita, sekecil apapun, terima kasihlah. Kita itu sering mengecil-ngecilkan perannya orang lain. Itu yang membuat hubungan tidak langgeng. Kamu cari, pasti ada kok kontribusi temanmu, sahabatmu, pasanganmu terhadap dirimu. Terima kasih ya, sudah ini, sudah itu. Bahkan boleh, terima kasih ya kamu masih sehat, masih bisa menemaniku. Terima kasih ya kamu gembira, dan lain sebagainya. Terima kasihlah. Mengakui kontribusinya. Ini menghargai. Orang yang dihargai itu kan terus senang. Kebersamaannya bisa langgeng. Yang ketiga, jujurlah dan terbukalah. Yo, memang yang paling menyakitkan kalau kita punya sahabat, punya teman, itu kalau dia bohong. Entah untuk tujuan apa, untuk kepentingan apa, itu kan dibohongi menyakitkan. Membohongi teman, tidak jujur pada teman, tidak terbuka pada orang yang bersama kita, itu menunjukkan kita tidak menghargai mereka. Dan ini membuat hubungan tidak langgeng. Mbok sama temennya sendiri kan harusnya bisa lebih terbuka. Tidak pakai rahasia-rahasiaan, tidak pakai terlalu banyak basa-basi. Harusnya begitu. Kalau sama orang lain yang tidak terlalu akrab mungkin lah. Tapi kalau sama teman sendiri yang tiap hari bersama kita, ya kalau saya tetap mending jujur dan terbuka. Seandainya jelek, buruk sekalipun, insya Allah mereka bisa memaklumi. Wong teman, kecuali orang lain. Jadi jujurlah, itu syarat sudah. Karena akan lebih fatal kalau kita tidak jujur dan terus kebongkar. Itu lebih menghancurkan kebersamaan. Kemudian selain jujur dan terbuka, siaplah untuk berkompromi. Kadang-kadang keinginan kita dan keinginan dia beda.
Berkompromi itu ya sudahlah, wong keinginan saya baik, keinginan dia juga baik kok, ya sudah ikut dia saja, tidak apa-apa. Itu namanya berkompromi. Saya pinginnya ngaji filsafat bareng, kok dia mintanya nonton sepak bola bareng. Lu dua-duanya kan bagus, yang pertama belajar, yang kedua nasionalisme. Loh, sama-sama bagus. Nah, bolehlah berkompromi. Ya sudahlah, oh nanti ngaji ada rekamannya kok hari Minggu. Nah, kalau sepak bola kan yo ada rekamannya, tapi kan pahit kalau hanya nonton highlight-nya atau rekamannya, semua sudah tahu. Ya, sepak bola sajalah, lebih seru misalnya. Nah, ini namanya berkompromi, enggak apa-apa, wong sama-sama baik kok. Nah, ini teman namanya. Tidak kaku, wong sebenarnya keinginannya sama-sama baik terus gegeran gara-gara itu. Jadi dua keinginan yang baik tapi tidak bisa berkompromi, itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk pada akhirnya. Terus permusuhan, terus tidak jadi sahabat lagi, padahal dari dua hal yang sama-sama baik. Berarti apa? Salah satu harus mau kompromi. Ya mudahnya ngalah ndak apa-apa, wong toh ya baik, kecuali yang jelek. Misalnya yang satu ngajak ngaji, yang satu ngajak nyopet, itu ya ndak, jangan berkompromi, wis jelas itu. Ya kan, kalau baik sama buruk ya jangan kompromi, tapi kalau untuk hal yang sama-sama baik, ndak apa-apa, kompromilah. Ini demi apa? Kebersamaan. Ini menunjukkan kita menghargai dia. Sebenarnya saya ingin ngaji sih, tapi kamu pinginnya nonton sepak bola tadi, tidak apa-apa, saya tak temani nonton sepak bola. Nanti hari Minggu kita dengarkan rekamannya ngaji misalnya. Ini namanya berkompromi. Terus, penghargaan pada orang lain, selain tadi mengakui kontribusi, kita juga harus siap mengakui kalau kita salah. Minta maaf lah. Itu namanya menghargai dia. Kadang-kadang kita itu egonya kuat. Sadar salah tapi kita kan kayaknya, alah salah kayak gini aja kok dibesar-besarkan. Itu kalau kita yang salah. Kalau temennya yang salah kok tidak minta maaf. Itu kita sering begitu. Dibalik sebenarnya. Kalau teman kita salah ya, kalau memang memungkinkan kita segera memaafkan. Kalau kita yang salah tidak usah mikir, minta maaf lah. Jadi ini biar kepribadian kita menyenangkan, biar pasangan kita menganggap oh dia menghargai aku. Meskipun salah cuma itu saja dia minta maaf, padahal sudah aku lupakan loh. Nah, itu kan menggembirakan bagi temanmu. Oke, minta maaf ya tadi sandalmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Tadi uangmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Banyak loh. Oh kalau banyak ya hitung-hitungan. Baik, jadi minta maaf ya. Terus dukung keinginan baiknya. Di antara fungsi kehadiran kita itu kan pendukung. Ya pendukung untuk yang baik-baik. Kalau dia punya keinginan, punya cita-cita, dukung. Tidak hanya dengan kata-kata, kalau bisa ya dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu. Kemudian hormati batasannya. Hormati batasannya. Itu setiap orang punya batasan sendiri. Hormati dia. Dalam banyak hal, mungkin makanan, mungkin apapun itu. Saya tidak suka kalau kamu begini-begini di tempat saya. Kamu hormati. Nah, saya tidak senang kalau makan itu sambil begini. Atau kalau menu makanannya begini-begini saya tidak suka. Saya agak diet ini dan lain sebagainya. Setiap orang biasanya punya batasannya sendiri dan kamu hargai itu. Kalau apel di sini paling malam jam 10 ya, misalnya. Loh, wong aturannya sampai jam 11 ya, tapi kamu pulang mau jam 10 wis. Itu batasan dia. Mungkin jam 10 ke atas dia ada yang lain mau apel. Jadi
Iya tetap kamu hargai dia. Oh ya masih pacar. Oke, hormati setiap orang punya batasan, punya privasinya sendiri. Jadi jangan ditabrak. Misalnya, wah saya sekarang punya penyakit asam lambung ini, jadi tidak bisa makan makanan ini. Yo kamu hargai. Tidak kamu paksa-paksa. Enak loh ini, enak terus kamu bosan. Tidak, kamu hargai. Baik. Terus seandainya tidak setuju, ya jangan diekspresikan dengan teriak-teriak, marah-marah, apalagi merendahkan. Dasar kamu tidak pinter, dasar kamu orang desa, dasar kamu tidak. Jadi ungkapkan tidak apa-apa. Justru memang kadang-kadang kita harus jujur. Kalau tidak setuju, saya tidak suka sih yang seperti itu, tapi yo saya hargai pilihanmu. Itu kan lebih nyaman untuk dia. Saran saya sih kamu jangan begitu, nanti menyakitkan orang lain. Sudahlah, lain. Tanpa harus maki-maki, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus merendahkan. Kemudian berikan ruang untuk privasi dia. Ya seperti tadi ya, pekalah. Setiap orang perlu privasinya sendiri-sendiri. Jangan mentang-mentang teman akrab kamu di kamar kosnya buka lemari, buka laci, buka wah, dompetnya kamu buka. Wah. Iya, kadang-kadang kamu begitu kan. Wah, teman saya ternyata uangnya sampai tanggal sekian tinggal 75.000. Kamu sampai detail kamu tahu dia tidak punya privasi sama sekali. Nanti kamu nongkrong di kamarnya, WA-nya kamu bukai semua. Wah, yes. Hargai privasinya dia. Itu penghargaanmu padanya. Terus tentu saja jangan bicara buruk tentang dirinya. Dan yang terakhir, di depan dia kita juga harus menghargai diri kita. Bentuk penghargaan kita padanya antara lain dengan kita menghargai diri kita. Misalnya kita pakai pakaian-pakaian yang sopan, itu kan menghargai diri kita juga menghargai dia. Ngomong yang santun itu menghargai diri kita, menghargai dia. Penghargaan-penghargaan seperti ini akan melanggengkan kebersamaan. Ayo latihan. Hidup itu jadi indah, nyaman dalam kebersamaan kalau rumus ini kita pakai. Tidak apa-apa lah, ini mumpung tahun depan ada rame-rame mesti pilihan presiden, pilihan apa, itu kan terus biasanya kenceng. Kita lupa norma-norma kebersamaan. Saling menghargai meskipun mungkin pilihannya beda-beda. Toh kita ini terkoneksi dalam satu kesatuan, kebersamaan tadi loh. Mungkin sesama anak bangsa, bahkan sesama manusia, sesama makhluk di semesta, sesama makhluknya Tuhan dan lain sebagainya. Kita dituntut saling menghargai. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang ayo dievaluasi kebersamaan ini. Kalau ini kualitasnya. Bersama itu kan dekat. Tapi kebersamaan dan kedekatan itu ada gradasinya. Mungkin kalian bisa pakai rumus ini. Oh, kalau saya dengan teman yang sana itu ada di level ini, tapi kalau dengan teman yang itu ada di level yang lebih rendah. Level kedekatan yang paling tinggi, paling ideal, namanya kedekatan level vitalize. Vitalize itu ya level vital. Ini paling ideal. Jadi kebersamaan yang sama-sama cocok. Mungkin persamaannya banyak, ada yang berbeda tapi komunikasinya bagus. Mungkin sedikit-sedikit ada masalah tapi bisa diselesaikan. Ini enak. Kalau kalian punya teman, punya sahabat, punya pasangan, kok persamaannya banyak. Sebagian hal kita sama. Hobinya sama, seleranya sama, dan banyak hal yang sama, terus komunikasinya nyambung.
Dan kalau ada masalah, cepat ketemu problem solvingnya. Bisa diselesaikan dengan cepat. Itu paling ideal, nomor 1. Ada yang lebih rendah harmonius. Harmonius itu kesamaannya banyak. Komunikasi dan model penyelesaian masalahnya juga bagus. Tapi ada beberapa hal yang terpending, tidak selesai. Dalam banyak hal kita sama sih, kecuali dalam hal ini saja ternyata kita tetap tidak sepakat. Tapi kita tetap bisa jalan bersama, itu harmonius namanya. Persamaan kita banyak, komunikasi kita bagus, hanya di beberapa hal ini kita tidak sepakat. Nah, ini namanya harmonius. Ada lagi yang lebih rendah, namanya konvensional. Konvensional itu kita ada beberapa hal yang berbeda. Komunikasi susah, penyelesaian masalah juga rumit, tapi tetap bertahan. Kenapa? Karena ada kepentingan tertentu atau ada yang mengikat. Suami istri misalnya, wah berat saya ini, komunikasi tidak jalan, kita banyak perbedaan, tapi sudah punya anak, mau gimana lagi? Nah, yang mengikat anaknya. Atau kamu sama dosennya, wah berat saya ini. Dosen ngajar aku tidak paham-paham, komunikasi tidak jalan, tanya malah dimarahin. Mau protes gimana, tidak protes gimana, tapi kalau saya misalnya keluar dari kelas ini, nanti nggak lulus mata kuliah, sudahlah saya jalan saja. Ini namanya konvensional. Ada yang mengikat. Nah, mungkin kalau di kelas tadi kamu butuh nilainya, sehingga kamu bertahan di situ. Rumah tangga mungkin anaknya, atau kamu sama temenmu, temen akrab, tapi sering gak cocoknya lebih banyak, diajak komunikasi tidak bisa, tiap hari gegeran. Tapi kamu butuh motornya untuk antar jemput. Akhirnya kan kamu bertahan, wis gak apa-apa, tak betah-betah ke. Yang penting ada tumpangan gratis. Nah, ini namanya konvensional. Nanti ada yang ini lebih parah. Namanya conflicted. Berbeda dalam banyak hal, harus berjuang untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, masih ingin bertahan meskipun jungkil balik terus, sering berkonflik dan berselisih, tapi masih berjuang. Ini tahapan berjuang, itu conflicted namanya. Aku ingin terus bareng sih. Jadi fase-fase perjuangan tiada akhir untuk mempertahankan hubungan. Itu conflicted namanya. Kalau yang konvensional tadi kan tidak terlalu berjuang karena otomatis harus bertahan. Karena ada yang mengikat. Kalau conflicted ini fase berjuang. Tiap hari harus berjuang mempertahankan hubungan. Nah, fase paling rendah devitalize. Mengalami devitalisasi. Kalau ini sudah lelah berjuang, lelah berkonflik, sama sekali sudah tidak nyaman. Di sini sudah muncul opsi, ayo pisah saja. Tidak usah bersama lagi, itu sudah devitalize. Oke ya, jadi sebelum pisah ternyata masih ada fase, jangan kesusu diputus. Kita tidak cocok, pisah saja. Tidak sesederhana itu. Kalau bisa ya dipertahankan, ada fase-fase yang panjang. Teman-teman boleh sekarang dievaluasi punya relasi dengan apa, dengan siapa saja, ada di tahapan mana. Alhamdulillah kalau sebagian besar relasinya vitalize, paling tidak ya harmonius lah, paling apes konvensional. Semoga tidak ada yang conflicted, capek, karena begitu capek beneran devitalize. Ayo mulai dievaluasi ya. Lelah sudah aku dengan hubungan kita, ya sudah. Berarti sudah devitalize. Sudah tidak mau lagi saya berjuang, capek aku. Devitalize. Ini opsi terakhir kalau yang ini ya.
Baik, ini kualitas kedekatan saja untuk mengukur sejauh mana kita masih dekat atau sudah